Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 54 Berpakaian memukau dengan pakaian wanita. Memem, tentu. Pokoknya, kita keluar dulu dari sini dan lihat. Dalam situasi saat ini, kemanapun dia pergi, baginya itu sama saja. Oleh karena itu, mereka segera melanjutkan perjalanan mereka, menuju ke kota hutan batu. 2 hari kemudian, kota Rock Forest. Pakaian Guan Xilin yang robek dan compang camping masih berlumuran darah, wajahnya yang sangat tampan penuh dengan kotoran dan debu. Ditambah dengan lengannya yang besar dan berotot, dia tampak seperti orang biadab. Adapun Feng Jiu, kemeja putih yang dikenakannya telah berubah menjadi abu-abu dan wajahnya tertutupi oleh sari herbal. Dia dipenuhi dengan kotoran dan debu, tidak ada bedanya dengan pengemis yang jorok. Kedua orang ini berjalan memasuki kota hutan batu dan tentu saja mereka mengundang banyak tatapan penuh penghinaan, bahkan orang-orang yang berpapasan dengan mereka pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari mereka, takut untuk bersentuhan langsung. Suasana di dalam kota sangat berbeda. Seru Feng Jiu sambil menarik napas dalam-dalam, yang membuatnya mencium semua aroma harum dari berbagai jenis makanan yang memenuhi udara. Jiu kecil, kita harus ganti baju dulu. Kalau tidak, penginapan atau tempat lain tidak akan mengizinkan kita masuk. Kata Guan Xilin sambil menarik-narik pakaian compang camping yang tergantung di tubuhnya. Memem, mari kita lihat apakah ada toko yang menjual pakaian jadi di dekat sini. Katanya sambil melihat ke sekeliling. Pandangannya jatuh ke suatu tempat di kejauhan dan dia segera menarik Guan Xilin untuk berjalan ke sana. Di sana. Ada satu di sana. Tunggu, 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 tunggu. Dia menyeretnya dengan tergesa-gesa hingga berhenti sebelum bertanya dengan lembut, Jiu kecil, apakah kita punya uang? Tanpa uang, bagaimana kita bisa membeli pakaian? Mendengar itu, dia memutar matanya dan berkata, kenapa aku tidak punya uang? Jangan khawatir, aku punya uang. Setelah mengatakan itu, dia menggoyangkan tas kecil yang tergantung di pinggangnya dan berkata, ayolah. Belum lagi 1 jas, 10 jas pun tidak masalah. Mendengar bahwa dia punya uang, mulut Guan Xilin tersenyum lebar dan mereka berdua berjalan bersama menuju toko pakaian. Kakak, pakai yang ini. Yang ini cocok untukmu. Dia mengambil jubah panjang berwarna hitam dengan kualitas yang cukup bagus dan memberikannya kepada kakaknya untuk dicoba. Baiklah. Itu yang kuinginkan. Dia tidak keberatan dan mengambil pakaian itu untuk masuk lebih jauh untuk mencobanya. Setelah beberapa saat, dia keluar lagi setelah berganti pakaian dan melihat Feng Jiu sedang memilih pakaian pria untuk dirinya sendiri yang membuatnya berkata, Jiu kecil, mengapa kamu memilih pakaian pria? Kita sudah kembali ke kota dan kamu tidak perlu berpakaian seperti pria lagi. Kenakan gaun. Wanita harus mengenakan gaun yang membuat mereka terlihat lebih cantik. Karena, di rumah bersama keluarganya, semua wanita suka mengenakan gaun dan setiap kali mereka membeli, jumlahnya selalu lebih dari 10. Itu membuatnya berpikir adik perempuannya juga harus mengenakan gaun dan tidak selalu membuat dirinya terlihat seperti pengemis kecil. Pakaian pria nyaman dipakai. Saat dia menjawab, dia baru saja akan menyerahkan beberapa setelan yang telah dipilihnya kepada penjaga toko ketika dia mendapati dirinya diseret ke bagian pakaian wanita dan penjaga toko itu memanggil, kemarilah. Ambilkan yang ini, dan yang itu dan berikan kepada adik perempuanku. Melihatnya, Feng Jiu terombang-ambing antara tertawa dan menangis. Namun setelah berpikir sejenak, dia pun menyerah. Mereka sekarang berada di kota dan dia tidak perlu mengenakan pakaian pengemis, jadi apa salahnya kembali mengenakan pakaian wanita. Bawakan aku jas merah itu ke sana. Tiba-tiba dia berkata kepada penjaga toko yang berdiri di samping. Tentu saja, tentu saja. Si penjaga toko tidak menyadari bahwa pengemis kecil itu sebenarnya seorang gadis, tetapi dia tetap bergegas membawakan jas merah itu. Apakah Anda punya cadar? Berikan saya beberapa cadar berwarna merah. Saat dia memberitahu penjaga toko, dia memilih beberapa potong lagi untuk Guan Xilin sebelum mengeluarkan uang peraknya dan berkata, tagihan. Jiu kecil, kamu tidak akan berubah. Dia tersenyum dan berkata, kamu ganti saja dengan baju baru. Baju yang aku pakai tidak robek atau compang camping, hanya kotor saja. Nanti kita cari penginapan saja, aku mandi dulu sebelum ganti baju. Kalau tidak, aku akan merasa tidak nyaman dengan baju baruku. Itu benar juga. Guan Xilin mengangguk dan mereka berangkat mencari penginapan. Jiu kecil, pergilah mandi. Kakakmu akan membantumu menjaga pintu. Di luar kamar, Guan Xilin berdiri di depan pintu kamar Jiu kecil, berniat untuk berdiri sebagai dewa pintu yang menjaganya. Melihat sikap tegas Guan Xilin saat berdiri di depan pintunya, Feng Jiu tak kuasa menahan tawa. Tidak perlu. Ini penginapan. Aku hanya perlu menutup pintu dan kau tidak perlu menjaganya. Kau juga mandi. Aku sudah sangat lapar. Kita akan pergi makan setelah ini. Sambil mengucapkan kata-kata itu, dia mendorong Guan Xilin ke kamar sebelah.
Mendengar Feng Jiu mengatakan bahwa dia lapar, Guan Xilin tidak punya pilihan selain mengalah. Baiklah, jangan lupa tutup pintunya dan aku akan menunggumu di luar setelah aku selesai mandi. Memem. Dia langsung setuju sebelum berbalik dan masuk ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat, sebelum melangkah ke area di sebelahnya di mana air mandi telah disiapkan untuknya. Mungkin karena ini pertama kalinya dia menjadi kakak laki-laki seseorang, Guan Xilin sangat protektif terhadap Feng Jiu. Terutama setelah mengetahui bahwa dia adalah seorang gadis, sikapnya menjadi lebih protektif lagi. Bergegas mandi dan berpakaian, dia segera melangkah keluar untuk berjaga di luar pintu kamar di sebelahnya, yang mengundang banyak tatapan penasaran dari tamu lain yang lewat. Waktu yang dibutuhkan Feng Jiu untuk menyelesaikan mandinya bukanlah waktu yang singkat, butuh waktu hampir 1 jam sebelum pintu kamar terbuka dari dalam. Guan Xilin mendengar suara pintu terbuka di belakangnya, dan ketika dia menoleh untuk melihat ke dalam, matanya tanpa sadar terbuka lebar, keterkejutan di matanya dan ketidakpercayaan tampak jelas di wajahnya. Lit, Jiu kecil. Memem. Feng Jiu menjawab, sudut bibir di bawah cadar merahnya sedikit terangkat saat senyum mengembang di bibir itu. Meskipun wajahnya telah hancur, tubuhnya masih sangat menarik. Lekuk tubuhnya yang panjang dan ramping memenuhi gaun merah yang menarik perhatian dengan sangat baik, seperti matahari terbenam yang cemerlang, begitu indahnya sehingga Anda tidak dapat menatap langsung ke dalamnya. Kerudung merah yang menutupi wajahnya menambah unsur misteri yang memungkinkan seluruh dirinya memancarkan nuansa misterius, yang membuat orang ingin mencuri pandang ke kecantikan yang tersembunyi di baliknya, tetapi tidak mampu melihatnya melalui kerudung tersebut. Mengenakan setelan merah lengkap, dia mempesona dan memukau, dan pada saat yang sama liar dan menarik perhatian. Terutama ketika sosoknya memancarkan kesombongan dingin seperti bunga persik merah di tengah salju, tidak seperti sikap malu-malu dan lembut wanita-wanita beradab, tetapi dengan aura kehormatan yang mulia, yang akan dimiliki oleh seorang penakluk sejak lahir. Melihat kecantikan dalam balutan warna merah di depan matanya, Guan Xilin terdiam cukup lama, hanya berpikir adik perempuannya itu luar biasa cantiknya. Namun melihat rambutnya yang lembut dan mewah terurai di punggungnya, hanya diikat longgar dengan pita sutra merah, dengan helaian rambut yang menggantung longgar di sisi wajahnya, yang semakin menambah pemandangan yang memikat dan mempesona. Mata yang terlihat di balik kerudung saat itu sedikit menyipit sambil tersenyum, alisnya memancarkan rasa percaya diri dan kegagahan. Apa yang dilihatnya sungguh membuatnya tidak mungkin menghubungkannya dengan pengemis kecil yang kotor dan hina yang biasa dilihatnya. Jiu kecil, kamu benar-benar cantik. Bahkan peri pun tidak secantik dirimu. Hehehe. Mulutnya menyeringai konyol dan ketika teringat bahwa gadis secantik itu adalah saudara perempuannya, hatinya tiba-tiba dipenuhi rasa bangga. Ayo pergi, katanya sambil tertawa kecil. Mengenakan pakaian feminin membuatnya merasa senang saat ia melangkah turun. Oh, baiklah. Ia bergegas untuk mengikutinya dan seolah-olah telah memikirkan sesuatu, ia menoleh untuk melihat ke sekeliling. Seperti yang diduga, ia melihat semua pria di lantai bawah menatap dengan kaget dan heran ke arah adik perempuannya. Melihat itu, selain merasa bangga dalam hatinya, dia diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia pasti akan menemukan cara untuk menghilangkan bekas luka di wajah Jiu kecil itu. Baru setelah mereka berdua meninggalkan penginapan, semua lelaki di dalam tiba-tiba sadar kembali. Indah sekali. Siapa wanita itu? Kapan wanita cantik jelita seperti itu datang ke kota kita? Sementara itu, di sebuah restoran di seberang penginapan, berdiri di dekat jendela, Murong Yisuan melihat sosok berbaju merah dan matanya tiba-tiba menjadi bingung. Mengapa? Apakah tampilan belakang orang itu terasa begitu familiar?